Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Baik, anak-anak, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Belum. Makan di rumah masing-masing lagi. Ya, baik. Sebelum kita memulai proses pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya proses pembelajaran kita berjalan baik, lancar, dan sesuai harapan. Bapak minta ketua kelas silakan pimpin doa kita hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita lebih jauh lagi ke materi kita, ada baiknya di sini Bapak menanyakan dulu, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Alat tulis, buku sudah disiapkan? Sudah. Ya. Rapi kan bajunya? Rapi. Oke, jadi kerapian itu penting ya. Sebagai seorang pelajar kita harus berbudaya rapi dan disiplin. Baik. Sebelum kita mulai lebih jauh, Bapak ingin mengetes konsentrasi kalian. Apakah kalian memiliki konsentrasi yang baik? Fokuskah kalian? Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak minta semuanya untuk berdiri. Berdiri, tes tingkat konsentrasi kalian. Angkat tangan ke kanan. Ya, lambai-lambaikan. Cukup seperti ini saja. Nah, lambai-lambaikan. Semakin kencang, dengarkan suara Bapak, fokus konsentrasi semakin kencang. Terus kencang, pegang telinga. Nah, ada sebagian yang masih belum konsentrasi berarti ini. Ada yang belum. Silakan dilepas telinganya, nanti copot. Satu kali lagi. Goyang, terus goyang. Sekarang pegang kepala. Oke, sip. Berarti semua konsentrasi tidak terpengaruh. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi tidak terpengaruh dengan suara. Artinya apa yang kalian lihat fokus di situ. Nah, itu juga harapan Bapak terhadap materi pembelajaran kita hari ini. Ya, matanya ke materi, telinganya ke materi, sehingga kita dapat menyimak proses pembelajaran dengan baik dan benar. Nah, perhatikan. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin kalian melihat ada di sini sebuah video. Nah, bisa kalian perhatikan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi lebih jauh, Bapak ingin menampilkan sebuah video dulu yang berhubungan tentang materi kita pada hari ini. Ketiga, Menggapai Mimpi, karya Mas Aurelia Noviadi, dibacakan oleh saya sendiri. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah kehidupan yang sulit. Dia mempunyai mimpi untuk mengubah kehidupan yang sekarang menjadi lebih baik lagi. Sang gadis memulainya dengan giat belajar mulai dari SD. Saat di sekolah, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Si gadis ini pun jarang bermain, malah dia mengisi waktu luangnya dengan terus belajar. Dia berusaha untuk tidak membebani orang tuanya dengan meraih
meraih nilai yang tinggi. Sampai akhirnya pun di saat dia lulus SMA, ia meraih beasiswa dengan nilai yang baik. Sedikit lagi mimpi yang diinginkannya capai. Semua kerja keras yang telah ia lakukan, tidak lupa dengan berdoa dan beribadah. Bahkan saat dia sudah menggapainya, dia tidak sombong dan sangat bersyukur dengan apa yang ia dapatkan sekarang. Mimpinya pun terwujud dan sang gadis dapat membahagiakan kedua orang tuanya. Kerja keras yang kita lakukan akan membuahkan hasil. Tidak akan ada namanya kerja keras yang sia-sia. Nah, itu tadi video yang sudah kita amati sama-sama. Nah, jadi kira-kira menurut kalian kita hari ini akan mempelajari masalah apa? Ya, 100 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masalah cerpen. Apa? Jadi anda? Ada yang tahu? Video tentang apa tadi? Itu judul. Ayo, video tentang apa? Iya apa? Iya, cerita pendek. Ya, itu tadi video tentang cerita pendek yang berjudul Menggapai Mimpi. Adakah yang tahu dari kalian apa itu pengertian cerpen? Ada yang tahu kira-kira? Apa pengertian cerpen? Apa cerpen pendek? Angkat tangan, ada yang tahu? Ya, siapa namanya? Fajar. Silakan, apa menurut cerpen? Suatu karya sastra yang bertulisan dan pada suatu tema politik maupun kreatif singkat tidak seribu kata. Oke, kasih tepuk tangan dulu teman-teman kalian. Ya. Nah, jadi pengertian cerpen itu adalah suatu bentuk karya sastra dalam bentuk tulisan yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang berfokus pada satu tema atau konflik, dan dia ini biasanya katanya itu tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, baik, sebelum lebih jauh di sini Bapak ingin menjelaskan pada pertemuan kali ini tentang tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini kalian nanti diharapkan itu dapat menyusun dan menulis sebuah cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning secara tepat. Ya, nanti kalian akan diarahkan secara berkelompok untuk mengembangkan sebuah cerpen, mulai dari tahap membuat kerangka sampai akhirnya mampu menciptakan sebuah cerpen. Nah, kemudian diharapkan nanti di sini ada manfaat yang kita dapat dari materi membuat cerpen ini. Harapannya adalah kalian nanti dapat menulis sebuah cerpen, kemudian mengembangkan kreativitas kalian. Dengan belajar menulis cerpen, kalian dapat menjadi seorang penulis. Pernah di sini membaca cerpen? Tentang apa? Ayo, tentang apa cerpen yang kalian baca? Di mana membacanya? Di buku. Kemudian di HP, media sosial, ya juga banyak terdapat cerpen di situ. Apakah menurut kalian setelah kalian membaca cerpen mendapatkan suatu manfaat bagi diri kalian? Apa manfaat yang kamu dapat? Nah, jelas menambah ilmu, wawasan tentang bagaimana cara menulis cerpen, membuat cerpen. Kemudian menurut kalian di dalam cerpen itu ada apa saja? Tokoh, alur, sudut pandang, latar, amanah. Nah, itu adalah unsur-unsur pembangun sehingga cerpen itu dapat tercipta dengan baik.
Nah, untuk dari itu Bapak di sini ingin meminta kalian itu memperhatikan lagi, ya, perhatikan. Nah, di sini ada unsur-unsur pembangun cerpen. Ada yang namanya unsur intrinsik. Unsur intrinsik menurut kalian terbagi menjadi berapa? 1. Tema, tokoh atau penokohan, ya. Alur, kata, amanat. Seandainya salah satu tidak ada, bisakah catatan kita? Harus lengkap. Nah, unsur yang pertama seperti yang kalian sebutkan tadi adalah tema. Harus ada. Apa itu tema? Ya, Andi silakan. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Iya, tema itu gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang di dalam sebuah cerpen. Kemudian unsur kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan sama atau beda? Menurut kalian? Tokoh adalah orang yang berperan di dalam sebuah cerpen. Tokoh terbagi menjadi 3. 1. Protagonis, antagonis, pritagonis. Kalau penokohan? Iya, wataknya, sifatnya. Tokoh protagonis wataknya bagaimana? Antagonis wataknya bagaimana? Nah, selain unsur yang kedua, yang ketiga unsurnya adalah apa itu latar? Ada yang tahu? Orang yang bicara? Apa itu latar? Ada yang tahu? Ya. Oke, jadi latar merupakan tempat dan waktu terjadinya sebuah cerita. Kemudian unsur yang keempat, alur atau apa itu? Ada yang tahu apa itu alur? Silakan. Ada yang masih ingat pada pelajaran materi sebelumnya apa itu alur? Ya, silakan. Iya, alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam sebuah cerita pendek. Alur terbagi menjadi berapa? 3. Andi, ada berapa nih? 3, Pak. 3. Yang pertama? Maju. Alur maju. Alur mundur. Alur mundur. Alur gabung. Alur gabung. Nah, itu mengenai alur. Kemudian yang kelima, apa itu? Sudut pandang. Ada yang tahu sudut pandang? Silakan. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Iya, sudut pandang berisi suatu pandangan pengarang terhadap sebuah cerpen. Ya, artinya di mana si pengarang itu berada, apakah di luar cerita tentang orang lain atau dia berada di dalam sebuah cerita, dia menceritakan tentang dirinya atau pengalaman yang pernah dia lakukan. Nah, kemudian unsur intrinsik yang terakhir adalah apa itu? Pesan moral. Silakan. Merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui isi cerita. Iya, 100. Kasih tepuk tangan dulu teman kalian. Amanat adalah berisi tentang pesan moral yang ingin disampaikan oleh si pengarang kepada si pembaca melalui isi sebuah cerpen. Baik, ada yang ditanyakan mengenai cerpen? Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, untuk mengetahui kalian menguasai masalah cerpen, kita nanti akan membentuk kelompok. Ya, artinya ada 2 tahapan yang akan kalian lakukan. Yang pertama, kalian akan menciptakan sebuah kerangka cerpen, yang kemudian kerangka ini akan dikembangkan menjadi sebuah cerpen utuh secara lengkap. Untuk kerangka cerpen itu ada tahapan atau ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan.
Nah, ini salah satu contoh kerangka di dalam menulis cerpen. Yang pertama kalian menentukan tema, temanya apa, kemudian menentukan penokohan dan wataknya. Setelah itu menentukan alur cerita. Nah, baru kamu tulis itu menjadi sebuah kerangka. Ya, kembangkan menjadi kerangka yang utuh, yang lengkap, yang ada terdapat beberapa unsurnya di situ. Setelah terbentuk kerangka, nah maka kita akan mudah mengembangkan menjadi sebuah cerpen lengkap atau cerpen utuh. Kira-kira bagaimana kalau kita bentuk kelompok sekarang? Siap kira-kira? Ya. Jadi supaya lebih mudah, lebih efisien ya. Jadi yang ada saja sudah. Silakan kamu berbalik bentuk kelompok. Nanti akan Bapak bagikan lembar LKPD-nya. Dalam satu kelompok harus ada ketua kelompok, ya, ketua yang mengatur anggotanya supaya tertib dan agar kelompok ini bisa bekerja sama. Satu kelompok terdiri atas 4 orang. Di sini nanti tulis nama kalian dan tulis nama kelompoknya. Terserah mau apa, harus ada nama kelompok. Paham maksudnya? Ya, harus ada nama kelompok. Nama kelompok ini kalian tulis, ini ada nama kelompok titik 2 isi di sini. Apa namanya? Sesuka kalian, kemudian tulis nama kalian. Kelompok ini. Supaya lebih tepat, lebih efektif, semuanya sama, temanya Bapak yang tentukan. Temanya adalah tentang persahabatan. Nah, ini tema. Nanti judul kalian kembangkan sendiri. Apa kira-kira judul yang dapat kalian buat dari tema cerpen tersebut? Silakan, kalau ada yang tidak paham, angkat tangan, minta penjelasan dan penjelasan. Nah, misalnya
temanya berat persahabatan. Orang yang merasa kita ini Betty, Andi ya silakan yang bertanya. Alur ini kan apakah ini menurut kita sudah mencapai kawasan akhir itu menggunakan ya Pak ada boleh seperti saja ceritanya menggunakan alur maju karena menceritakan bahwa akhir yang mana kan? Pokoknya ada apa satu, kemudian kelima dua, kalau gitu. Alhamdulillah dulu punya tapi waktu ya Pak. Satu sampai apa apalagi sebetulnya kemudian bagaimana? Ya, silakan selesaikan kerangkanya. Waktu kita masih ada kurang lebih 20 menit ya untuk menyelesaikan sebuah kerangka karangan. Jadi kerangka ini boleh juga kalian kembangkan dengan metode sambung cerita. Pernah mendengar metode sambung cerita? Belum. Jadi maksudnya silakan berapa? Iya, ini misalnya untuk cerita itu alur masuk karena ini bagaimana dari mana perjalanan secara jelas. Alur mundur karena cerita ini bagaimana dari akhir kemudian dia sampai ke depan misalnya. Alur gabung karena ini sulit dipahami. Ya, kenapa? Ini adalah anak yang sudah diaji sebenarnya ya, kenapa? Antagonis itu pernah misalnya antagonis, kalau antagonisnya baik berkelahi dengan jahat, tiba-tiba datang
orang kemudian stop, jangan berkali ingin melerai pendengar. Tapi dia kan berpihak kepada siapapun, dia hanya melerai. Ya. Apa? Tokoh ini kan orangnya, tokoh itu sih, tokoh itu tokoh orangnya, maka itu sifatnya tokohan misalnya Udin, di situ dijelaskan Udin suka membuli temannya sehingga temannya menangis dan Udin juga sering mengolok-olok temannya, oh bantu Udin sama datang memiliki sifat yang tidak baik, suka membuli misalnya. Tokohan orang itu katakan sifatnya tokoh. Ya, penokohan itu adalah orangnya, kemudian watak itu sifatnya. Penokohan orangnya, watak itu sifatnya. Bagaimana sifatnya? Baikkah, jahatkah? Ya. Misalnya tokohnya ada Abu dan Wati. Wati membedakan Wati, kamu tahu nggak? Orangnya terus jahat. Nah, berarti kan si Budi ini secara langsung orangnya kita wakasnya secara langsung. Dan langsung terangkainya menulis memang sudah di atas. Judul, jangan lupa di atas kerangka ya, judul. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit. Jadi setelah ini nanti kita presentasikan kerangka kalian yang akan dibagikan oleh satu orang teman kalian. Nanti setelah dipresentasikan, lalu nanti teman yang lain bisa mengomentari bagaimana kerangkanya, baguskah, tidakkah, tepatkah, tidakkah, kemudian penulisannya bagaimana. Ya. Tentukan satu orang di kelompok kalian nanti siapa yang ekspresinya baik ketika membaca di depan, intonasinya, pelafalannya.
Tapi biar dia yang penting kita mau yang mana kira-kira. Supaya tahu oh kerangkanya ada berapa butir gitu. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas kamu tahu oh ini kerangka 1, oh ini kerangka 2. Berapa poin kerangkanya? 3. 6 poin. Yang jelas harus dibedakan poin 1 itu ada 3 strip berarti baru 3 poin ya. Menemukan perangkat strip 1, kerangka 1, strip 2, kerangka 2. Menit lagi, setelah itu akan kita presentasikan. Jadi nanti perwakilan satu kelompok itu 1 orang maju ke depan, kalian bacakan semuanya. Baru nanti kita bahas di mana kelemahan dan kelebihannya. Kenapa? Kerangka 1 mana? Nah, kerangka 2 itu mana? Dia mana? Diberi tanda supaya kamu tahu. Jadi ketika kamu presentasi membaca depan kerangka 1-nya, kerangka yang kedua ada kerangkanya bisa dipresentasikan. Oke, berarti dari sini dari hasil kelompok kami makasih masyarakat. Kemudian menentukan pengakuan mata. Pokoknya nasi mata ini tokoh yang membuatnya warnanya ini semuanya tokoh ini. Lalu alur ceritanya menurut kami adalah ini. Kemudian perangkat cerita dari kami ada 7. Perangkat yang pertama ini perangkat yang kedua dan yang ketiga.
Bagaimana, ada yang sudah selesai? Masih proses. Yang sudah sambil dicek kembali penulisannya, isinya, masih ada waktu untuk diperbaiki sebelum nanti kita presentasikan. Dan ingat, kelompoknya diberi nama terserah kalian supaya nanti untuk presentasi kerangka, kemudian untuk nanti selanjutnya pertemuan kedua itu nanti kita mudah menilainya. Terserah nama kelompoknya bebas, yang penting sopan dan santun. Yang unik, yang lucu terserah kalian. Terserah bebas ya. Yang jelas nama kelompok ini unik dan itu bisa membuat identitas kelompok kalian. Bagaimana? Ada kendala? Bisa diatasi dengan kelompoknya? Bisa. Ayo selesaikan, rundingkan, diskusikan. Kalau tidak bisa, kelompoknya mengatasi, silakan angkat tangan, maka akan Bapak jelaskan apa yang membuat kalian bingung dan tidak paham dengan tugas ini. Ketika presentasi nanti jangan lupa kamu memperkenalkan dirimu, memperkenalkan kelompokmu, membacakan siapa anggota kelompokmu. Nah baru kamu langsung presentasikan, bacakan hasil kerja, mulai dari temanya apa, kemudian dari tokohnya apa, latarnya apa, sampai akhirnya perangkatnya kamu baca secara urut dan berurut. Nah nanti teman yang lain itu akan memberikan komentar terhadap kata kalian dan terakhir guru yang komentar. 15 menit lagi. Siapa yang maju mempresentasikan? Yang penting ada salah satu yang bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Perkenalkan nama kelompoknya apa, nama anggotanya siapa, lalu tujuan misi ngapain. Dan seperti ini saya akan memberikan sebuah terang berdasarkan dengan sudah kami buat dari namanya, sama pengamatnya, lalu adalah baru mereka teman lain memberikan masukan dan siapa nanti yang mau presentasikan? Ya, berdebat salah, kemudian sebutkan nama kelompoknya, perkenalkan anggotanya siapa saja, lalu kamu disitu ngapain? Baik, bersama kali ini saya oleh kelompok akan membacakan hasil kerja kelompok kami dengan temanya adalah ini, kemudian wakaf dan kelompoknya adalah ini, alurnya adalah ini, dan namanya adalah yang pertama ini, yang kedua ini, siapa yang mempresentasikan?
Konsentrasinya. Bagaimana? Sudah semua? Ya dulu. Yang sudah angkat tangan, kelompok mana yang sudah? 1, 2, 3, 4. Nanti kita tunggu satu kelompok selesai, baru nanti setelahnya kita presentasikan. Ya, siap. Satu perwakilan kelompok yang akan berpresentasi ke depan. Setelah dia selesai mempresentasikan, tetap bertahan. Nanti teman yang lain bisa memberikan saran dan masukan. Ya. Bagaimana? Siap? Ya. Jadi nama kelompoknya sudah dibuat. Ya. Kalau sudah, nanti satu orang berdiri ke depan, ya, bacakan dengan suara yang jelas, lafal yang tepat, dan intonasi yang baik. Oke, silakan. Atau ada pertanyaan sebelum kita mulai presentasikan mengenai tugas? Ingin bertanya? Sudah selesai semua? Ya ada, nanti paham sudah. Silakan, adakah perwakilan kelompok yang bersedia maju ke depan dulu? Kalau tidak ada, maka jari bapak yang akan bergerak menunjuk. Ada? Beri waktu 10 detik. Dari kelompok, silakan. Yang lain fokus, dengarkan, perhatikan. Ya, perhatikan nama kelompok. Ya, perhatikan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kalajengking. Nama saya Muhammad Rizky Fajar, nama saya Muhammad Raihan, Surya Winata, dan Muhammad Randy. Tujuan saya kali ini untuk menjelaskan tentang cerpen. Pertama, masuk materi menentukan tema. Jadi cerpen ini memiliki tema yang bernama persahabatan. Penongkongan dan watak. Udin memiliki watak ceria, ini memiliki watak ambisius, dan Dani memiliki watak baik hati. Asep memiliki watak energik, dan Mas memiliki watak cantik dan populer. Menentukan alur cerita. Cerita ini menggunakan alur maju. Dan kerangka cerpen ini ialah di sebuah desa kecil di Jawa Barat hiduplah 5 sahabat yang selalu
bersama-sama. Mereka adalah Udin, Tini, Dani, Asep, dan Imas. Mereka selalu bersama-sama saat bermain, belajar, dan mengerjakan tugas. Mereka juga selalu ada untuk satu sama lain dalam suka maupun duka. Mereka selalu ada untuk satu sama lain dan saling tolong-menolong. Mereka selalu saling mendukung dan menyayangi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang menanggapi? Adakah yang menanggapi mengenai kerangka cerpen yang sudah dibacakan teman kalian tadi? Kira-kira? Nah, kerangka yang kelompok kamu buat itu bertema apa? Bertema persahabatan. Dengan judul apa yang kamu angkat? Judul persahabatan full senyum. Persahabatan full senyum. Di dalam kerangka yang kamu buat itu ada berapa poin kerangkanya? Terdapat 6 poin. 6 poin. 6 kerangka inti. Di dalam 6 kerangka itu adakah tokoh-tokohnya di situ? Ada. Ada. Wataknya ada? Ada. Kemudian latarnya ada? Alurnya ada? Jadi bagus ya, sudah mencakup kerangka yang sempurna. Jadi nanti itu kamu lanjutkan lagi, kita pada pertemuan berikutnya akan dikembangkan menjadi sebuah cerpen yang lengkap dan utuh. Nah, jadi di dalam membuat cerpen lengkap harus dimasukkan penulisan, kapitalnya, kemudian titik komanya, sehingga menjadi cerpen yang sempurna. Ya, silakan dulu untuk kelompok Scorpio. Tadi Ojeking katanya, ya benar benar. Ojeking atau skor Inggris Scorpio, batu licin kalah Genting. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok yang lain. Jadi itu sama masuk ke depan tadi ya, dikembangkan menjadi sebuah cerpen yang betul. Selanjutnya ada apa lagi? Setelah Ojeking tidak ada, Bapak tunjuk. Oke, selanjutnya adalah kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, perwakilan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari salah satu kelompok yaitu Firvenom. Kelompok saya yang bernama itu Erliawati, Aulia, Amanda, dan saya Dewi Hotronaidi. Jadi tujuan saya di sini ingin memberitahu hasil dari kerja kelompok kami, yaitu mengenai langkah-langkah menulis cerita pendek. Yang pertama, menentukan tema. Temanya itu adalah persahabatan sejati. Lalu menentukan penokohan dan watak. Di sini terdapat 7 tokoh, dan 7 tokoh tersebut memiliki watak yang baik, ceria, dan selalu bersama. Nah, yang keempat adalah mulai kerangka. Ada kerangka kami memiliki 3 poin. Poin pertama mengenai 7 persahabatan, yaitu Najla, Dian, Zahwa, Nadia, dan Nisarti, dan Alivia. Poin kedua, 7 sahabat itu yang setelah lama tidak bertemu, saat bertemu sekolah kembali, mereka menjadi seperti renggang dalam hubungan mereka. Nah, poin ketiga yaitu mengenai tokoh akhir yang mendadak menjadi bingung kenapa mereka berubah seperti itu. Itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok perwakilan kelompok apa lagi namanya? Sweet Venom. Namanya? Itu adalah manis. Itu adalah manis. Oke. Temanya apa tadi? Tentang Persahabatan. persahabatan. Dengan judul yang apa? Masalah apa? Sahabat sejati. Sahabat sejati. Di dalam cerpenmu yang kamu buat menjadi sebuah kerangka ini, apakah ada terdapat tokoh? Iya. Ada berapa tokoh? Ada 7 ini apakah semuanya memiliki watak? Iya, memiliki watak. Watak apa saja? Baik. Ada baik, ceria, baik, dan Oke. Kemudian samping itu ada berapa kerangka yang sudah kamu buat bersama kelompokmu? ada 3.
ada 3 sebuah kerangka. Jadi nanti 3 kerangka ini pada pertemuan berikutnya yang akan kamu kembangkan menjadi sebuah cerpen yang lengkap dan utuh. Oke, silakan dulu. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, silakan kelompok selanjutnya. Adakah yang mempresentasikan hasil kerja kerangka cerpennya hari ini? 2 kelompok sudah baik, sudah mampu membuat sebuah kerangka cerpen. Silakan kelompok lain presentasikan sehingga Bapak bisa memberikan saran dan masukan terhadap kerja kalian. Kalau tidak ada, Bapak tunjuk lagi kelompok 1, 2 sudah. Sekarang yang ketiga, nah kelompok pojok. Silakan perwakilan salah satunya. Maju Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Fintex yang akan membacakan hasil presentasi kelompok kami. Sebelum masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan nama anggota di kelompok kami. Yang pertama Andika Yoga, kedua Erlangga, 3 Yenerianti, 4 Ikrima Zida. Menentukan tema. Tema dari sebuah cerpen ini adalah persahabatan. Menentukan penokohan dan watak. Dini berwatak ceria dan periang, dan Mila berwatak pendiam dan pemalu. Menentukan alur cerita. Cerita ini menggunakan alur maju karena mudah dipahami dari awal, tengah, sampai akhir cerita. Kerangka cerpen yaitu di sebuah kota kecil hiduplah 2 orang sahabat bernama Dini dan Mila. Dini adalah anak yang ceria dan periang. Dia selalu tersenyum dan tertawa. Mila adalah anak yang pendiam dan pemalu. Suatu hari Dini mengalami musibah. Dia didiagnosis menderita penyakit leukemia. Mila setiap hari mengunjungi Dini di rumah sakit. Dia menemani Dini mengobrol, bermain, dan belajar. Berkat dukungan dan cinta dari Mila, Dini akhirnya bisa sembuh dari penyakitnya. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Fintex. Fintex. Apa artinya? Lebih ke tahun 90-an aja sih, Pak. Lebih ke tahun jadul, tahun 90-an, Fintex ya. Nah, dari kelompok Fintex ini mengangkat sebuah cerpen yang berjudul Persahabatan dan Kembangkan Menjadi Kerangka. Nah, dari itu apa judulnya kamu bilang? Sahabatku penjaga hatiku. Sahabatku penjaga hatiku. Kemudian ada berapa tokoh di dalam cerpen yang rencana kamu kembangkan ini? Ada 2. Ada 2 tokoh. Kalau boleh tahu siapa saja namanya? Dini dan Mila. Dini dan Mila. Kemudian menggunakan alur apa rencana cerpen nanti? Menggunakan alur maju. Alur maju. Ada berapa poin kerangka yang sudah kamu kembangkan hari ini? Ada 9 poin, Pak. Ada 9 poin. Nah, jadi harapan nanti pada pertemuan berikutnya silakan kamu diskusikan dengan kelompokmu. Dari 9 poin ini harus kamu kembangkan menjadi cerpen yang utuh. Ya, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dengan memperhatikan struktur cerpen secara lengkap. Ya, silakan kembali ke kelompok, kasih tepuk tangan dulu. Ada berapa kelompok yang hidup? Ada 2 kelompok. Siapakah yang mau mempresentasikan di antara 2 kelompok ini? Ayo. 1 kelompok dia tadi sudah mengacukan dari 2 kelompok itu Bapak yang ngaca. Nah sekarang, ayo. Siapa yang mau dan bersedia perwakilannya untuk mempresentasikan? Biar nanti bisa Bapak beri masukan cerpennya ya untuk dikembangkan menjadi sebuah cerita yang lengkap. Ada? Ayo senyum, nggak usah cemberut. Oke, silakan. Nanti tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
kelompok Sweet Girl yang beranggotakan 4 orang, yaitu Deska Itisina Salsabila, Oktaviani Yolanda, Monica Romelia, dan Maria Jenica. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah menulis cerita pendek. 1. Menentukan tema, persahabatan. 2. Menentukan penokohan dan watak, yaitu Andi walaupun berasal dari keluarga kaya, dia tidak sombong, baik hati, dan suka menolong. Benny tidak mudah putus asa walaupun dari keluarga yang sederhana. Budi anak yang berprestasi dan bekerja keras. 3. Menentukan alur cerita, yaitu alur maju. 4. Mulai menulis cerpen, yaitu perbedaan bukan penghalang. Andi dan Benny telah bersahabat sejak lama. Andi berasal dari keluarga kaya, sedangkan Benny dari keluarga sederhana. Mereka saling membantu dalam pelajaran dan saling mendukung dalam berbagai kegiatan. Andi juga sering membantu Benny dengan memberikan uang saku dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Andi dan Benny mengikuti lomba matematika tingkat nasional. Andi berhasil menjadi juara pertama dan Benny hanya berhasil menjadi juara ketiga. Namun Andi tidak sombong. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok mana tadi? Kelompok Sweet Girl. Artinya? Gadis manis. Gadis manis. Masih tepuk tangan dulu buat semangat. Manis. Nanti pegang semutnya di rumah nih. Nah, ketiga. Dari kerangka yang kamu buat, apa judul yang kamu angkat? Perbedaan bukan penghalang. Perbedaan bukan penghalang. Menggunakan alur apa cara nanti? Secara jelas. Ada berapa tokoh yang diangkat juga? 3. Ada 3. 3 itu bagaimana wataknya? Adi yang berwatak tidak sombong, Ya. baik hati dan suka menolong. Benny tidak mudah putus asa walaupun dari keluarga yang sederhana, dan Budi anak yang berprestasi dan bekerja keras. Kemudian ada berapa kerangka yang kamu buat bersama kelompokmu tadi? Ada 7 orang kerangka. Nah, jadi nanti harapannya pada pertemuan berikutnya 7 ini dapat kamu kembangkan menjadi sebuah cerpen yang sempurna, yang utuh melalui tahapan-tahapan alur maju. Ya, silakan kembali ke kelompok ini. Oke, untuk kelompok terakhir, silakan. Oh, tidak mau dan kita tunjuk yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kelompok Senbel. Anggota saya yang pertama Raisa Andrea Yasmin, Hayatun Tiara, Sila Amelia Sabitri, dan saya Raina Andra. Langkah menulis cerita pendek. Menentukan tema persahabatan. 2. Menentukan penokohan dan watak. Nisa, baik, pintar. Alora, baik, pintar, rendah hati. 3. Menentukan alur cerita. Menggunakan alur maju. 4. Mulai menulis cerpen. Hari-hari bergembiraan yang kulalui bersama sahabatku. Sahabat baikku. Aku sangat senang bisa bersamamu. 5. Dia adalah sahabatku. Umurnya sama denganku, yaitu 13 tahun. Dia manis, hidungnya mancung, dan rambutnya panjang. Dia juga pintar, rendah hati, dan baik kepada semua orang. Aku sangat dekat dengannya ketika kelas 1 SMP. Kami selalu bercerita dan bercanda bersama. Jikalau aku sedih, dia selalu menghiburku dan memberiku semangat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan dari kelompok mana tadi? Jadi biar Cherry Bell. Kemudian apa judul yang kamu angkat? sahabat. Sahabatku, dari tema persahabatan. Tokohnya ada berapa nanti di sana? Dalam cerpen tersebut? Ada 2. Bagaimana sifat atau wataknya? Baik, pintar,
juga? Baik pintar. Baik kita. Berarti dua-duanya protagonis. Nah, ini dalam sebuah cerpen itu kalau wataknya protagonis semua, gimana nanti ada konfliknya? Ya kan? Dalam sebuah cerpen harus ada konflik. Konflik itu terjadi antara protagonis dan antagonis. Nah, ini nanti yang perlu diperhatikan ya. Jadi cari cerpen yang menimbulkan suatu konflik. Harus ada watak atau tokoh yang bersifat pro dan tokoh yang bersifat antagonis, sehingga cerpennya bisa lebih menarik lagi ke depannya. Nah, kemudian selain itu ada berapa kerangka yang sudah kamu buat? Ada 8 kerangka. Nah, berarti lumayan panjang untuk cerpennya ini ya. Jadi pertemuan berikutnya harapannya nanti silakan selipkan tokoh yang protagonis antagonisnya. Kemudian juga kerangka ini nanti dikembangkan menjadi cerpen yang utuh. Masukan terakhir buat teman-teman yang nantinya akan mempresentasikan. Mempresentasikan ini kan artinya ditampilkan tugas kalian dibacakan untuk orang banyak. Nah, bagaimana nanti sikap di depan itu harus menarik dari lafalnya, suaranya, ekspresi mimik, gerak muka dan ekspresi kinesi gerak tubuh. Nah, khususnya ketika kita memegang teks. Kalau kita membaca atau tampil di depan orang banyak, kalau kita berfokus pada teks, usahakan teks itu jangan mana ekspresinya, mana mukanya. Ya, teks usahakan dipegang sejajar dengan bahu, entah dengan 2 tangan, melihat santai dengan 1 tangan, tapi jangan menutup muka, karena ini penting. Orang harus melihat mimik kita, dengan ekspresi wajah kita dan gerak tubuh. Dan ketika nanti kamu mempresentasikan di depan kelas, jangan terlihat kaku santai, karena cerpen ini kan sifatnya santai. Jadi kalau bisa 1 tangan ini untuk membaca teks, pegang teks, satunya untuk berekspresi. Jangan seperti ini, orang baca undang-undang, nggak ada baca cerpen seperti ini. Itu yang pertama. Masukannya kedua, lafal, pengucapan membaca santai. Ada penekanan nada, apa nada datar, nada naik, nada turun. Kita membaca di depan itu nadanya beda. Baca berita nada beda, membaca cerita nada beda, membaca buku nada beda. Nanti harus kita perhatikan nantinya. Dan ini menjadi peran penting bagi kalian yang nanti akan maju membacakan cerpen kalian di depan kelas. Contoh nada itu seperti ini ya, bukan contohkan. Di sini ada kutipan cerpen yang menggapai. Silahkan dulu lupa bapak ya. Silahkan kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi ketika nanti pertemuan berikutnya kalian membacakan cerpen, usahakan posisi di depan, rileks, santai, dan jangan terpaku kepada teks seperti ini. Bisa kamu lihat teks, pandang teman kalian. Contoh teks yang berjudul Menggapai Mimpi. Perhatikan nadanya. Menggapai Mimpi, karya Naswa Aurelia. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa seorang gadis kecil yang hidupnya dalam kemiskinan, kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka. Yang mana di dalam? Enak gak di dalam? Ada gak ekspresi mimiknya? Tidak. Ada gak tatapannya yang dirasakan oleh penonton? Tidak. Itu cara membaca cerpen yang kurang tepat. Dari nadanya, suaranya, lafal, mimiknya tidak ada. Lalu bagaimana? Nah, ketika kamu membaca cerpen, tidak usah terburu-buru. Kamu harus bisa memainkan nada dengan memperhatikan intonasi, titik, koma, dan ada jeda pemberhentian. Oh, ini judul yang dibaca. Oh, ini karya. Oh, ini isi. Perhatikan. Menggapai Mimpi, karya Naswa Aurelia. Setiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil dan hidupnya dalam kemiskinan, di mana kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun hidup mereka kecil dan berkekurangan, tetapi kebutuhan hidup keluarga mereka itu selalu terpenuhi. Di mana sang gadis kecil pun bertekad untuk mengubah hidupnya yang sulit dan dia ingin menggapai mimpinya setinggi langit. Sekian, terima kasih. Jadi seperti itu harapannya nanti.
Ya, jadi tugas kalian hari ini sudah selesai. Pada pertemuan pertama ini adalah membuat kerangka sebuah cerpen dengan tahapan-tahapannya tadi. Ya, mulai apa yang pertama tadi? Temanya. Yang kedua, tokoh dan penokohan atau watak. Yang ketiga, menentukan alurnya. Yang keempat, yang keempat, latar. Yang kelima, kerangka. Iya kan? Kerangkanya kamu buat. Jadi berakhirlah tugas kita hari ini. Kalian secara berkelompok sudah selesai membuat kerangka. Nanti pada pertemuan berikutnya Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat, bisa masuk kembali ya, untuk kita lanjutkan, yakni nanti kita akan mengembangkan kerangka cerpen menjadi sebuah cerpen yang utuh. Nanti kita berkelompok, Bapak beri waktu juga, silakan kalian buat cerpennya secara lengkap. Setelah selesai, nah nanti harus ada satu orang untuk menentukan nilai kalian secara berkelompok. Jadi nilai kalian tergantung satu orang ini, ekspresinya bagaimana, nadanya bagaimana, ya harus sempurna tampil. Baik, adakah pertanyaan kira-kira untuk pertemuan hari ini? Ya. Nah baik, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, kita akan merefleksi diri dulu untuk mengetahui apakah kalian memahami, menguasai materi yang kita bahas hari ini. Nah kira-kira setelah kita mengalami proses pembelajaran tadi, kedepannya nanti entah seminggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau kalian lulus dari SMA nanti, seandainya ada tugas disuruh membuat kerangka cerpen, apakah kalian mampu? Apakah kalian bisa? Bisa. Mudahkah atau sulit membuat kerangka cerpen? Mudah kalau sudah kita memahami prosesnya. Kemudian hal apa saja yang menurut kalian sulit di dalam menyusun kerangka cerpen yang sudah kalian lakukan tadi? Ada mengalami kesulitan? Tidak ada. Jelas sudah paham? Hanya ada urutan kerangka prosesnya. Ya, ditambah lagi dengan kerja kelompok itu akan membuat kita mudah bertukar pikiran atau bertukar pendapat. Nah, kemudian adakah yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini? Apa kesimpulan kita selama kurang lebih 2 jam proses pembelajaran tentang menulis cerita pendek? Ayo, ada yang bisa menyatakan kesimpulannya apa? Siapa namanya? Ya, silakan. Apa kesimpulan kita hari ini? Dalam menyusun langkah menulis cerpen ada berbagai cara yang bisa dilakukan. Salah satu urutan menulis cerpen adalah membuat kerangka cerpen, dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah cerpen itu dengan menentukan tema, menentukan penokohan dan watak, menentukan alur cerita, dan memulai menulis cerpen. Oke, kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, yang kesimpulan kita hari ini adalah bahwa di dalam menyusun langkah-langkah menulis cerpen ini ada berbagai cara yang kita lakukan. Ya, yang pertama itu kita harus membuat kerangkanya dulu. Kerangka ini tahapannya itu dari menentukan tema, kemudian menentukan penokohan, watak, dan menentukan alur cerita. Lalu setelah itu semua kita ketahui, kita pahami, kita buatlah poin-poin kerangkanya. Ada berapa poin kerangkanya? Nah dari poin-poin itu akhirnya kita kembangkan menjadi cerpen yang utuh. Saya rasa sampai di sini kira-kira paham? Adakah pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, Bapak minta satu orang nanti untuk memimpin doa tutup. Mudah-mudahan di dalam proses pembelajaran kali ini ada manfaat, ada ilmu yang dapat untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita satu orang untuk memimpin doa sekaligus menutup pertemuan pembelajaran kita hari ini. Silakan. Oke, tadi silakan Diki. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
dan Ratu. Silakan. Diri, ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak.